Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengatakan, jika Allah itu baik dan murah hati, kenapa Allah membiarkan penderitaan dialami oleh manusia? Padahal Allah dikatakan sangat mengasihi manusia. Pernyataan ini mungkin sering membuat ragu iman kita, yang akhirnya membuat kita sering mengalami krisis dalam iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini mengisahkan tentang orang Saduki yang menguji Yesus perihal tentang kebangkitan orang mati. Kelompok orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan. Pertanyaan yang diajukan oleh orang Saduki
perihal istri yang kawin dengan 7 kali dengan 7 saudara laki-laki untuk memperoleh keturunan hingga laki-laki yang ke-7. Namun perempuan itu tidak memiliki keturunan dan akhirnya mati juga. Yang menjadi pertanyaan orang Saduki, siapakah yang menjadi suami dari perempuan tersebut saat mengalami kebangkitan? Yesus menjawab orang Saduki dengan tegas bahwa pemikiran orang Saduki sesat. Yesus menegaskan bahwa perihal kebangkitan bukanlah soal kawin dan dikawinkan, melainkan orang bangkit akan hidup seperti malaikat di surga. Oleh karena itu, Yesus menyebut orang Saduki tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita mengamati sabda Allah hari ini, sekilas pertanyaan orang Saduki sangatlah masuk akal. Namun bila kita mendalaminya lagi, sabda Allah hari ini mau menegaskan bahwa kitab suci dan kuasa Allah tidak bisa dipahami hanya dengan mengandalkan kemampuan pikiran atau akal manusia, tetapi menuntut kepercayaan penuh pada kehendak Allah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sering kita menggunakan kemampuan berpikir kita dalam memahami kitab suci dan kuasa Allah di dunia. Hingga akhirnya ketika isi kitab suci dan kuasa Allah tidak kita pahami dan tidak masuk akal, membuat kita jadi krisis. Saudara dan saudari yang terkasih, beriman berarti menuntut kepercayaan dan penyerahan diri dari kita yang total kepada Yesus yang kita imani. Seperti halnya bacaan pertama hari ini, di mana Tobit selalu percaya pada kehendak Allah lewat doa-doanya. Lewat sabda Allah hari ini, kita diajak untuk bersikap seperti Nabi Tobit yang tak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menaungi dan memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Allah yang penuh belas kasih, ajarlah kami untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa dan berharap akan kasih-Mu, sehingga kami tidak mudah jatuh dan jauh dari-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami tidak melulu mengandalkan kemampuan manusiawi kami, tetapi selalu berserah kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.